Halo semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas untuk persiapan tes SKB Literasi Pendidikan dan Kebudayaan Dikti, khususnya pada Tridharma Perguruan Tinggi. Ini untuk formasi dosen ya, bagi teman-teman yang akan mempersiapkan untuk tes CBT. Ini soal saya susun sendiri berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat disebut dengan A. Standar Tridharma Pendidikan Tinggi, B. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, C. Standar Dosen, D. Standar Perguruan Tinggi. Ya, ini jawabannya jelas B. Berdasarkan Permendikbud RI nomor 3 tahun 2020 pasal 1 ayat 1, Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. Nomor 2, kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut dengan A. Standar pendidikan, B. Standar nasional pendidikan, C. Standar pembelajaran, atau D. Standar perkuliahan. Ya, ini juga jelas jawabannya B. Berdasarkan Permendikbud RI nomor 3 tahun 2020 pasal 1 ayat 2, Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi tadi jawabannya B, Standar Nasional Pendidikan. Kita lanjut nomor 3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib A. dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi negeri, B. dijadikan dasar untuk pemberian izin pendirian perguruan tinggi negeri dan izin pembukaan program studi, C. dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi, atau D. dijadikan dasar perencanaan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ya, ini jawabannya C, berdasarkan Permendikbud RI nomor 3 tahun 2020 pada pasal 3 ayat 2. Di sini kalau kita lihat option yang tadi, yang A dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi negeri. Ini keliru karena harusnya bukan hanya perguruan tinggi negeri, tapi seluruh perguruan tinggi. Ya, jadi ini poin A dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Setiap perguruan tinggi, bukan hanya perguruan tinggi negeri. Yang B dijadikan dasar untuk pemberian izin pendirian perguruan tinggi negeri dan izin pembukaan program studi. Ini juga dikatakan di dalam pasal ini untuk pendirian perguruan tinggi negeri, tapi keseluruhan perguruan tinggi ya. Dijadikan dasar untuk pemberian izin pendirian perguruan tinggi dan izin pembukaan program studi. Bukan hanya perguruan tinggi negeri. Yang C dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi. Ini tepat ya. Dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi. Ini tepat. Sedangkan yang D dijadikan dasar perencanaan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Iya, di sini bukan dijadikan perencanaan, tapi penyelenggaraan ya. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi jawabannya tadi C. Kita lanjut. Soal nomor 4. Berikut ini yang tidak termasuk standar nasional pendidikan adalah A. Standar kompetensi lulusan, B. Standar isi pembelajaran, C. Standar dosen dan tenaga kependidikan, D. Standar penyusunan dan pengembangan kurikulum. Ya, ini jawabannya D. Berdasarkan Permendikbud RI nomor 3 tahun 2020 pada pasal 4 ayat 1, kita bisa lihat standar nasional pendidikan itu terdiri atas 8 standar, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pendidikan pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Nah, yang tidak ada di dalam option adalah poin D. Tidak ada standar penyusunan dan pengembangan kurikulum. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5. Standar kompetensi lulusan merupakan A. Kriteria minimal tentang
kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. B. Kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. C. Kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup keterampilan umum dan khusus yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran lulusan. D. Kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Nah, mana yang benar? Jadi ini jelas ya jawabannya A. Berdasarkan Permendikbud RI nomor 3 tahun 2020 pada pasal 5 ayat 1, standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Jadi ini ya jawabannya A. Jelas ya? Kita lanjut soal nomor 6. Acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran adalah titik-titik. A. Kurikulum. B. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. C. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. D. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Nah, untuk soal nomor 6 jawabannya adalah B. Jadi berdasarkan Permendikbud RI nomor 3 tahun 2020 pada pasal 5 ayat 2, standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, sarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Mengacu kepada standar kompetensi lulusan. Kita masuk ke soal nomor 7. Rumusan capaian pembelajaran lulusan dikaji dan ditetapkan oleh titik-titik sebagai rujukan program studi sejenis. A. Rektor, B. Kaprodi, C. Dekan, D. Menteri. Ya, nomor 7 jawabannya D. Berdasarkan Permendikbud RI nomor 3 tahun 2020 pada pasal 7 ayat 5, rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dikaji dan ditetapkan oleh Menteri sebagai rujukan program studi sejenis. Jadi jawabannya D. Menteri. Nomor 8, standar isi pembelajaran merupakan titik-titik. A. Kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. B. Kriteria minimal tentang isi pembelajaran. C. Kriteria minimal tingkat kedalaman materi pembelajaran. Atau D. Kriteria minimal tingkat kesesuaian isi materi pembelajaran terhadap kurikulum. Ya, nomor 8 jawabannya jelas A. Berdasarkan Permendikbud RI nomor 3 tahun 2020 pada pasal 8 ayat 1, standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kita lanjut soal nomor 9. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan wajib memanfaatkan titik-titik. A. Teknologi terkini, B. Hasil pengabdian kepada masyarakat, C. Hasil penelitian, atau D. Hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Ya, ini jawabannya D. Berdasarkan Permendikbud RI nomor 3 tahun 2020 pada pasal 8 ayat 3, kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Ya, ini jawabannya D. Kita lanjut soal nomor 10, yaitu soal terakhir pada video saya kali ini. Paling menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam merupakan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program titik-titik. A. Diploma 1, B. Diploma 2, C. Diploma 3, atau D. Diploma 4 dan sarjana. Ya, nomor 10 jawabannya D. Berdasarkan Permendikbud RI nomor 3 tahun 2020 pada pasal 9 ayat 2 huruf D, lulusan program diploma 4 dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
Jadi, baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Kalau teman-teman memperdalam, tentu teman-teman membaca Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Ini saya buat hanya untuk merefresh kembali ingatan teman-teman terhadap hasil literasi teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan hasil tes teman-teman maksimal mendapatkan yang terbaik. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya, like, comment, and share. Bye-bye.